budaya positif di sekolah pada hari ini. Susunan acara yang pertama dibawa oleh kepala sekolah, yang kedua ketua nanti, yang ketiga penutup. Untuk pembukaan kepada Bapak Mangin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, majelis guru, dan dari istimewa hari ini untuk Bu Rina sebagai guru penggerak yang pada hari ini akan mengadakan sosialisasi. Pertama-tama mari kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam rangka sosialisasi diseminasi budaya positif di sekolah ini yang akan disampaikan oleh Bu Rina sebagai calon guru penggerak yang saat ini sudah bersama-sama kita. Kemudian selawat dan salam selalu kita sampaikan pada Nabi alam yang ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita patut berbangga pada hari ini karena di antara banyaknya guru-guru yang mengikuti kegiatan, di antara guru penggerak, termasuklah salah satu di antaranya guru kita itu Bu Rina Fitriani. Ya, alhamdulillah sudah berjalan dalam kegiatan proses kelulusannya sampai hari ini. Pada hari ini dia melakukan sosialisasi di sekolah kita ini dalam rangka tugas sebagai guru penggerak, itu dengan judul pada kita kembali itu diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini resmi kita buka pertemuan sosialisasi. Hal ini yang kita disampaikan oleh Ibu Rina dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Resmi kita buka. Kepada Bapak dan Ibu, kami berharap dengan adanya guru kita Bu Rina yang sedang menjalani proses dalam kegiatan guru penggerak ini, hendaknya setelah ini kita juga berharap pada kawan-kawan yang lain, mari kita kejar prestasi yang bagus ini untuk kedepannya sebagai guru. Itu pemerintah sudah membuatkan program, itu program guru penggerak dengan proses dengan mengadakan kegiatan tes dan sosialisasi sampai keberhasilannya. Yang kemarin alhamdulillah Bu Pani sudah selesai dan sudah dinyatakan sudah berhasil, sudah lulus, dan mari kita bersama-sama membantu Bu Rina dalam proses kelulusan ini dengan mengadakan kegiatan sosialisasi ini, membuka hati kita untuk bersama-sama supaya kita berdoa dan membantu tentang kegiatan ini supaya berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian harapan kita satu-satunya buat Bapak Ibu yang belum untuk mengikuti kegiatan sebagai guru penggerak, mari saya menghimbau ikutilah kegiatan ini karena ini merupakan pencerahan pada guru semua untuk ke depan nanti. Jangan nanti Bapak Ibu mengharapkan sertifikasi lagi, karena sertifikasi beberapa tahun ini akan dihapuskan dan akan diganti dengan guru penggerak. Jadi kesejahteraan guru ya dilimpahkan oleh pemerintah kembali kepada guru penggerak. Untuk itu bagi yang muda-muda jangan tunggu esok. Ya, kenapa? Karena kalau ditunggu hari esok
maka kita selalu dalam keadaan merugi. Ya, orang sudah mendapatkan tunjangan guru bergerak, tapi kita masih besok-lah. Ini harapan saya. Dengan selesainya Ulina nanti muncul lagi guru-guru yang masih muda itu tampil. Masih banyak di antara kita yang akan mengikutinya, yang masih muda. Ya, bukan menyampaikan yang tua ya, sesuatu sudah masanya tidak diterima lagi. Ya, karena batas umur sudah ditentukan. Ya, jadi mudah-mudahan ini kami berdoa lulus untuk sebagai guru penggerak, terutama hari ini pada Ulina. Barangkali ini yang saya dapat sampaikan. Untuk membersihkan waktu saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu yang sudah dibuka oleh kepala sekolah. Jadi himbauan kepada kita semua untuk guru-guru yang sudah masih produktif, silakan berkarya hialah. Karena itu tujuan utama menggali ilmu. Semakin kita gali ilmu, semakin dalam kita dapat ilmu, semakin kita berkreatif, bernalar kritis. Begitulah pesan daripada Pak Nadiem kita ini. Untuk selanjutnya acara uji kita adalah dibawakan oleh Ibu Lina tentang divinisasi budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Lina acara SPD, kami persilakan. Mengucapkan kepada moderator Ibu Beda. Baik, Ibu, kita mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di Labuan IPA ini dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Sholawat beserta salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Junjungan Alam, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT Santren 1 Salo beserta wakil. Yang terhormat selanjutnya Bapak, Ibu, rekan-rekan majelis guru yang berbahagia. Saya pada kesempatan kali ini sebelum menyampaikan materi diseminasi budaya positif ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Ibu Waka, dan juga rekan-rekan majelis guru yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir mengikuti kegiatan ini. Dan mudah-mudahan nanti ilmu yang kita dapat pada kegiatan ini dapat kita implementasikan dan kita terapkan di kelas kita masing-masing. Dan adapun tujuan dari kegiatan ini, yaitu kegiatan ini merupakan salah satu bentuk aksi nyata saya dalam mengikuti program guru penggerak, di mana saya sudah menyelesaikan 1 modul akhir dari 4 modul yang sudah disajikan. Jadi di sini saya diminta atau ditugaskan untuk membuat atau melakukan pembahasan langsung tentang materi-materi mengenai budaya positif dan penerapan budaya positif di sekolah. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang dulu kepada Bapak Ibu guru-guru hebat dari SNPN 1 Salo. Mari kita belajar bersama, mari kita saling berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan disiplin sekolah di sekolah yang kita cintai. Baik Bapak Ibu, untuk materi yang pertama, hal pertama yang akan saya sampaikan di sini adalah mengenai konsep utama budaya positif. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, ada beberapa hal yang akan kita pelajari dalam budaya positif ini. Yang pertama adalah mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua mengenai disiplin positif itu sendiri. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima posisi kontrol restitusi. Berikutnya keyakinan kelas.
dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, nanti ini dari modul budaya positif ini kita akan ulas satu persatu, dan mungkin saja Bapak Ibu di sini sudah banyak belajar mengenai budaya positif daripada saya. Jadi di sini kita nanti saling sharing, saling diskusi dan saling berbagi saja. Karena saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui atau merasa punya ilmu lebih, tapi di sini saya coba untuk mengajak agar kita saling berbagi dan saling sharing. Baik, saya lanjutkan pada ulasan kita yang pertama. Kita langsung masuk pada perubahan paradigma belajar. Nah, di sini disajikan pada slide yang Ibu lihat, Bapak Ibu lihat di layar, bahwa paradigma baru sekarang ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini saya jelaskan sedikit. Seperti yang kita ketahui sama-sama Bapak Ibu, selama ini kita belajar atau melakukan pembelajaran di kelas itu sebagian besar kita tidak memandang perbedaan atau keunikan pada setiap peserta didik kita. Kita selalu menyamaratakan kemampuannya, bukan gitu Bapak Ibu? Seperti saya mengajar mapel bahasa Inggris. Saya di sana waktu sebelum adanya kurikulum merdeka selalu mempunyai anggapan bahwa siswa di kelas saya harus mampu semuanya belajar bahasa Inggris. Ternyata itu salah. Nah, sekarang kita sudah masuk pada kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka ini penerapannya lebih pada pembelajaran yang terdiferensiasi. Maksudnya apa? Di sini pendidik itu harus melihat perbedaan dari masing-masing anak didiknya. Perbedaan di sini maksudnya keunikan ataupun potensi setiap individu yang ada di kelas kita. Jadi kita tidak boleh lagi menyamaratakan, kita tidak boleh lagi menganggap bahwa kalian ini harus bisa semuanya dalam pelajaran saya, tidak. Karena mungkin saja siswa yang mungkin rendah nilainya di bahasa Inggris, tapi dia mungkin tinggi nilai pada mapel lainnya. Untuk mewujudkan apa? Kita lakukan ini adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, bicara ini mengenai profil pelajar Pancasila, masih ingat Bapak Ibu dengan nama dimensinya? Jadi mungkin masih ingat? Apa yang pertama di sini? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan Tuhan Tiga, kebinekaan global, lanjutkan lagi mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, itu mungkin untuk ulasan pertama. Kita masih punya lagi 6 ulasan berikutnya. Nah, kita lanjut. Nah, ini ulasan kita yang kedua Bapak Ibu, yaitu mengenai disiplin positif. Berbicara mengenai disiplin positif, tolak ukurnya pasti berawal dari kata disiplin. Menurut Bapak Ibu, apa itu sebenarnya arti disiplin yang kita pahami selama ini? Tepat waktu, ya Bu Yuni, terima kasih. Tepat waktu, kemudian apa lagi mungkin? Bu Ol, kreatif, apalagi yang ada kaitan dengan disiplin? Tertib. Nah, di sini kita coba menyimpulkan yang sudah Bapak Ibu katakan tadi sebelumnya. Kalau dimaknai disiplin pada modul ini, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Memang benar, mungkin kalau kita tanya kepada peserta didik kita, apa itu disiplin? Mereka pasti mengaitkan dengan ketidaknyamanan, Bu, merasa terkekang, merasa diatur. Seperti itu konsep disiplin yang ada di pikiran murid-murid kita. Nah, untuk itu sebagai pendidik di kurikulum merdeka ini, kita dituntut untuk ini menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan motivasi intrinsik. Mungkin Bapak Ibu agak bingung dengan pernyataan di sini. Saya akan coba jelaskan. Nah, jadi tugas kita sebagai pendidik itu, kita harus menanamkan dalam diri siswa kita itu, dalam diri peserta didik kita itu, kalian ini harus melakukan tindakan
Bukan karena kalian takut dihukum, bukan karena kalian ingin mendapat penghargaan atau pujian dari orang lain atau dari gurunya. Jadi mereka itu bertindak disiplin memang dari dasar hati karena sudah punya motivasi dari dalam diri mereka. Nah, di sini kita bisa simpulkan apa itu sebenarnya disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif tadi merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran untuk melakukan sesuatu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tanpa adanya sogokan, ancaman, hukuman ataupun imbalan dan penghargaan, siswa itu akan termotivasi sendiri untuk bertindak disiplin benar-benar dari dalam hatinya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu pada slide yang berikutnya. Nah, di sini lagi ada disebutkan kebutuhan dasar manusia. Berkaitan dengan disiplin tadi, dengan penerapan disiplin di sekolah, sebenarnya ada kebutuhan dasar manusia yang melatar belakangi siswa-siswa kita melakukan suatu tindakan kesalahan. Apa saja itu? Yang pertama di sini bertahan hidup. Apa maksudnya Bapak Ibu bertahan hidup di sini? Nah, bertahan hidup di sini mungkin bisa kita kaitkan dengan makan, minum, ya, kesehatan, sandang, dan papan. Kalau kita contohkan pada siswa, misalnya ada nggak Bapak Ibu yang pernah mengalami kejadian seperti ini di kelas? Pada jam istirahat, seorang siswa itu merampas jajan temannya atau makan siang temannya. Di sini kita sebagai pendidik seharusnya kalau kita mendapat laporan seperti itu, jangan langsung menghukum siswa tadi. Tidak boleh kita langsung hukum. Nah, kita ajak dia bicara bersama, ajak diskusi secara personal. Kalau siswa dihukum, dia pasti akan takut untuk mengakui kenapa dia bertindak seperti itu. Tapi kalau kita secara personal mendekatinya, kita tanya, misalnya namanya Galang, Galang, apa alasan kamu tadi kok kamu merebut jajanan teman-teman? Nah, di sana kalau kita secara baik-baik bertanya, dia akan jawab, Bu, saya tadi belum makan dari rumah, dari pagi belum sarapan. Nah, berarti di sini si Galang ini alasan dia bertindak adalah karena ini tadi, karena dia ingin bertahan hidup tadi. Seperti itu. Nah, yang kedua lagi kita punya kebutuhan dasar yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini mungkin hampir setiap guru pasti menemukan deh kasus seperti ini. Mungkin dalam setiap pembelajaran di kelas ada saja siswa yang berperilaku, kalau dalam bahasa kitanya caper, cari perhatian. Nah, dia berperilaku, bertindak, jadi sehingga guru itu mengatensikan pandangannya kepada siswa tersebut. Di sini kita bisa gali lagi, kenapa siswa ini berlaku demikian? Karena apa? Mungkin karena di rumah dia kekurangan, kurang perhatian, kurang kasih sayang. Jadi di sekolah dia melakukan tindakan tersebut tujuannya agar mendapat perhatian dari gurunya atau dari teman-temannya. Begitu Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Baik, kita lanjut pada kebutuhan manusia yang ketiga, yaitu penguasaan. Jadi di sini saya untuk menerangkannya saya memilih lebih untuk memberikan contoh. Kalau saya memberikan definisi itu mungkin tidak akan mudah untuk ditangkap. Jadi saya coba kasih contoh. Nah, yang ketiga saya contohkan lagi, misalnya di sini kebutuhan dasar penguasaan. Di kelas itu kita ada Ibu ya, ada kalanya seorang siswa itu suka sekali mengambil barang-barang milik temannya, entah pensil, entah pena atau apapun, dan temannya yang diambil tadi tidak mengizinkan dan tidak pula dia itu mengiyakan. Jadi ada rasa takut. Nah, berarti siswa yang bertindak seperti tadi itu berarti dia sudah seolah-olah merasa seperti berkuasa lah di kelasnya. Nah, makanya tindakan yang melatar belakangi tindakannya tadi, makanya dia itu ingin jadi penguasa di kelas. Itu kebutuhan yang ketiga. Kita lanjut Bapak Ibu pada kebutuhan dasar manusia yang keempat, yaitu kebebasan. Kalau ini di pelajaran saya ini sering juga terjadi. Kita mengajar sebentar, ada yang bilang Bu, permisi, mau kamu ngaji. Setelah itu dia juga lagi ya Bu, permisi.
lagi di perjalanan ke sebelum ibu. Kebebasan ya Bu Olia, mungkin dia juga mungkin merasa bosan, ya dia merasa bosan dengan cara kita mengajar, mungkin juga bisa dia merasa bosan. Jadi dia coba cari udara segar di luar. Nah kalau begitu ini pintar-pintar dulu untuk mengakalinya, gimana biar anak itu tidak merasa bosan sehingga dia tidak lagi keluar masuk kelas. Nah yang terakhir di sini yaitu kebutuhan akan kesenangan. Apalagi di contohnya. Nah saya lebih suka memberikan contoh seperti yang tadi Bapak Ibu ya. Kalau kebebasan kesenangan ini, kalau di kelas saya itu Bapak Ibu ya, ada saja siswa yang kalau saya di kelas itu mungkin masih terbawa oleh suasana SD, mereka suka sekali menyebut nama orang tua temannya. Bahagia gitu dia menyebut nama temannya, sampai teman-temannya yang kerja tadi itu marah atau bahkan sampai menangis. Saya pernah manggil ke siswa, apa kamu suka seperti itu? Itu kan anak kecil kayak gitu sudah kerjaannya. Ya aku, kenapa kamu begitu nak? Enggak apa-apa Bu, saya cuma senang aja. Senang sekali teman saya tadi marah-marah karena mungkin dia berusaha memenuhi kebutuhan dan kesenangan di dalam dirinya. Itulah yang melatar belakangi tindakan siswa tadi. Jadi kalau kita guru ini jangan dulu kasih hukuman, kita tanyakan dulu. Karena kenapa Bapak Ibu? Siswa yang kita hukum itu orangnya itu aja. Itu nggak Bapak Ibu? Iya. Si A lagi, si A lagi, si B lagi, si B lagi. Dia lagi orangnya yang kita kasih hukum. Berarti hukuman kita itu efektif atau tidak? Nanti kita akan kaji di ulasan berikutnya. Baik, saya lanjut di sini Bapak Ibu. Sambil mendengarkan diseminasi, sambil diskusinya Bapak Ibu ya. Nah, berikut lagi di sini. Dari kebutuhan dasar manusia tadi yang saya jelaskan, lahirlah yang namanya motivasi perilaku manusia. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa membaca sendiri apa itu motivasi. Di sini akan sudah saya tulis dorongan yang timbul karena untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu, itu namanya motivasi. Saya tambahkan sedikit, memang tidak dituliskan di sini. Saya menambahkan lagi motivasi ini bisa berasal dari dua hal. Pertama dari dalam diri seseorang yang namanya motivasi intrinsik, yang dari luar namanya motivasi ekstrinsik. Itu ya Bu Al. Nah sekarang kita coba lihat satu persatu motivasi ini apa-apa saja. Nah yang pertama di sini dikatakan di sini menghindari ketidaknyamanan dan lingkungan. Di sini murid melakukan tindakan dikarenakan dia takut dihukum dan motivasinya dibilang di sini adalah ekstrinsik. Menurut Bapak Ibu benar atau tidak itu? Sebagian murid kita benar nggak? Masih seperti itu pemikiran murid kita. Mereka berpakaian lengkap suatu upacara. Alasannya kenapa? Pasti karena takut dihukum. Mereka belum mendapatkan kesadaran itu dari dalam hatinya. Sebagian besar. Ya. Nah, yang kedua adalah mendapat imbalan atau penghargaan. Kadang guru ada yang kebiasaan mengiming-imingi siswanya. Nah, kalau kita nanti ini dapat hadiah dari ibu. Seperti seperti ada kayak gitu, Bu anak SD dengan ya. Dikasih permen bisa jawab soal, berperilaku baik kelas dapat permen 3. Sebenarnya itu tidak efektif, tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena siswa tadi tidak ikhlas melakukan sesuatu, dia ingin mendapat imbalan atau pujian saya tidak mau. Kita lanjut motivasi yang ketiga, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah pada sistem ini murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dari dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah Bapak Ibu, inilah yang akan coba kita tanamkan pada diri siswa-siswa kita semua. Kita coba tanamkan mereka agar mereka itu melakukan tindakan atau perilaku bukan karena mereka takut dihukum atau bukan mereka karena ingin mendapat imbalan, berarti dari ikhlas dalam hatinya. Iya, karena dia tahu itu penting dia lakukan memang untuk dirinya dari kesadarannya sendiri. Ya, benar sekali Bu. Nah, menurut Bapak Ibu mana tuh yang lebih baik? Apakah motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Baik, benar sekali.
karena dia ada peraturan dari luar. Oh ya, nanti kalau ada peraturan saya tidak mengikuti, saya akan dihukum. Walaupun dia akan melakukan juga tindakan disiplin tadi. Ya, motivasi anak. Nanti akan ada saya ulas sampai ke sana Ibu. Nah, sekarang kita lanjut dulu Ibu ya. Nah, di sini kita lanjut. Ini agak menarik topiknya Bapak Ibu. Di sini katanya konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada hukuman, ada penghargaan. Coba Ibu baca sebentar ke sana. Hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan masalah, murid menjadi Nah, kalau sudah Bapak Ibu baca, mungkin akan ada yang bertanya, kenapa kok hukuman, penerapan disiplin dengan hukuman dan penghargaan ini kok dibilang gagal? Padahal selama ini mungkin kebanyakan kita melakukan itu, sedikit saja kan asalan dihukum. Agar mereka mau melakukan tindakan, kita kasih mereka sesuatu, memacu, Bapak Ibu ya. Tapi ternyata dua bentuk penegakan disiplin ini rupanya gagal. Nah, kenapa? Sini saya akan coba jelaskan. Pertama dengan hukuman. Misalnya dalam kelas ini, seorang pendidik, seorang guru melihat seorang muridnya di tengah dia mengajar tadi malas-malasan, tidur-tiduran, ngantuk atau sama sekali tidak memperhatikan. Kalau mungkin misalnya kayak gitu, apa yang akan Ibu lakukan? Kalau apa Ibu? Suruh ya, menyuruh siswa tadi berdiri di depan. Nah, begitu. Iya, sebentar aja. Ya, berarti itu jadinya dulu berarti Bu Om sudah masuk pada yang hukuman dulu yang Ibu prioritaskan. Nah, saya akan contohkan yang Bu Om bilang tadi. Dia akan menghukum siswa berdiri di kelas. Nah, siswa yang disuruh berdiri di kelas tadi, kalau kita perhatikan di situ, apakah nampaknya itu hukumannya menyakitkan bagi dia dibanding siswa lainnya yang duduk? Menyakitkan kan Bu? Temannya duduk, dia berdiri. Berarti itu hukumannya menyakitkan. Itu dia poin yang pertama, sudah saya tuliskan di sana. Nih. Nah, bisa juga Ibu, bisa juga, tapi itu juga tetap hukuman. Nah, sekarang saya akan jelaskan nanti. Kemudian dari tindakan Bu tadi menyuruh siswa tadi berdiri di depan kelas, di sana akan merasa tidak nyaman, tentu nggak nyaman siswanya. Yang lain duduk, dia berdiri, tentu dia merasa tidak nyaman. Kemudian dia takut kan dia lihat Bu marah-marah sepanjang pelajaran, takut siswanya. Nah, berikutnya lagi memaksa, betul nggak Bu memaksa kamu berdiri di sana kan kayak gitu, memaksa hukuman Bu tadi. Yang berikutnya lagi dia menyembunyikan masalah. Nah, di sini nih karena Bu udah terlanjur marah-marah dan kemudian ditanya dia takut, maka jawab jujur tuh kenapa dia berperilaku seperti tadi, ngantuk, malas-malasan dan sebagainya. Nah, di situ terakhir yang paling parahnya ini ya, Ibu sekalian, adalah murid tadi menjadi rendah diri di depan teman-temannya. Dia minder dengan teman-temannya yang lain karena dia sendiri yang dihukum. Nah, dengan penjelasan saya tadi, betul nggak hukuman itu tidak efektif atau termasuk pada identitas gagal? Bagaimana? Sesuai Bapak Ibu? Selesai. Oke, Bu Jede silakan. Penjelasan Ibu Nina. Kalau kata penjelasan ini bukan gagal, karena sekarang ini yang kita didik anak-anak yang tingkat malunya itu lebih tinggi. Nah, tingkat malunya itu Betul sekali Ibu. Nanti kita akan coba kenapa Bu Dede masih bertahan dengan pendapat Dede seperti itu ya. Jadi nggak akan berhasil kalaupun dibaik-baikin gitu kan ya. Nah, itu lagi kita coba itu tadi Bu Dede ya. Nah, tadi kan hukuman nih. Yang sekarang yang identitas gagal yang kedua dibilang penghargaan. Dibilang penghargaan ini juga identitasnya gagal, nggak efektif itu untuk menjalankan disiplin positif di sekolah. Nah, kenapa? Contoh di sini saya berikan sebuah contoh di kelas IPA misalnya ada seorang siswa yang
positif. Maksudnya di sini asal ada pertanyaan dia yang jawab. Kemudian tugas dia yang kumpul duluan. Di kelas dia juga pokoknya nggak pernah lah berperilaku yang melanggar peraturan. Di sana kita pasti akan paling tidak kalau kita nggak bisa ngasih reward, paling tidak kita puji dia, kita kasih dia pujian. Nah karena siswa tadi dia terus yang seperti itu di kelasnya, siswa lain pasti dia begini, dia aja terus. Saya kapan? Nah, walaupun siswa yang bilang seperti itu kemampuannya lebih bawah dari siswa yang bertindak positif tadi, tapi tetap saja itu memicu rasa iri antara siswa. Nah, yang kedua, mematikan kreativitas. Kenapa dibilang begitu? Siswa yang rajin menjawab tadi itu selalu dapat pujian dari gurunya. Dia itu gak akan lagi pengen berbuat lebih. Dia udah merasa udah begini saja, ngumpulkan tugas saja perlu saya sudah dipuji. Duduk rapi saja saya sudah dipuji. Dia tidak akan coba lagi bikin hal baru yang lebih menantang, yang lebih berkreatif. Dia nggak akan mau lagi karena sudah merasa puas di posisi itu. Padahal kalau kita mungkin bandingkan dengan siswa lain di kelas lain, mungkin dia nggak ada apa-apanya. Itu kan baru di kelasnya aja dia merasa seperti itu. Nah berikutnya lagi di sini menghukum dengan sistem ranking. Dulu kita memang menuliskan ranking, tapi sekarang di kurikulum Merdeka kita tidak menuliskan ranking lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena penghargaan yang kita tulis di rapor dalam bentuk ranking tadi itu sangat tidak baik bagi siswa yang berada di ranking paling bawah. Kenapa begitu? Kebanyakan sekarang kasus diawali dengan tindakan yang seperti itu. Dia atau siswa lainnya itu mencemehkan dia, ujung-ujungnya dibully di kelas. Jadi itu makanya sekarang tidak ada lagi penulisan ranking di dalam rapor siswa. Boleh bertanya, Bu? Ya, silakan Pak Fauzi. Tadi Ibu mengatakan bahwasanya anak yang selalu duluan menjawab pertanyaan lalu dipuji oleh guru. Nah itu saja Pak itu bisa mematikan kreativitas. Ya, Saya benar. tanyakan, Ya. kira-kira apa dasarnya kita menyatakan anak seperti itu tidak lagi beraktivitas? Apa alasan? Apakah sudah ada penelitian atau bagaimana? Bukan, ya, saya maaf dengan pertanyaan Pak Fauzi ya. Jadi anak seperti itu bukan apalagi Bapak, itu memang dia sudah merasa dalam hatinya, dia sudah merasa terhebat di kelasnya. Ya, dia tidak akan lagi ingin mencoba sesuatu yang lain. Itu kan masih dugaan kan? Bukan dugaan, ini sudah ada prakteknya, sudah ada teorinya, makanya dibikin ke dalam sebuah modul Pak, gitu. Ya nanti karena bawahnya nggak ada yang kreatif dia terus kan? Ya, dia terus. Ya, kenapa Jadi dia tidak akan ada lagi ingin pengen coba yang menyanyi dia? Contohnya Bu, ketika dia dipuji, lalu dia pertama yang mengumpulkan, dia besok kan ada tugas baru lagi. Dia lagi bagi dia tugas pertama dipuji, tugas kedua dipuji, kenapa tidak lagi peringatan? ya peringatan. Karena sekarangnya nggak sama Pak. Ya, masih ini juga masih lagi juga. Berarti nggak usah dipuji anak ini. Nah, gimana? Itulah yang kita lakukan Bu. Kita tidak boleh menghukum, kita tidak boleh memuji. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jika anak bersalah, nanti kita akan ada sampai di sana. Masih banyak lagi saya menjawab. Menurut kalian kesuai? Ya, di sini mulai iya, di sini ada kaitannya mulai dari kita memberikan penghargaan apa yang kita berikan sampai anak tadi karena kebiasaan kita kasih penghargaan itu juga ada kaitannya Bu. Jadi anak itu kalau tidak kita iming-imingi mendapatkan sesuatu dari kita, dia nggak akan mau mengerjakan sesuatu. Atau dia paling tidak kita tidak menguji, dia tidak akan mau lagi berbuat sesuatu. Jadi dia selalu saja menunggu dari kita sebenarnya apa ya dari kita nanti. Oke, seperti itu hasil dari teorinya gitu ya. Baik Bu. Sekarang kita lanjut pada poin berikutnya. Nah ini dia, kalau tadi konsep disiplin gagal dengan melakukan hukuman dan memberikan penghargaan. Nah di sini ada konsep disiplin tapi dibilang sukses. Dengan dibilang sukses ada dua di sini Bapak
Bapak Ibu. Yang pertama adalah konsekuensi, yang kedua restitusi. Konsekuensi dulu kita coba jelaskan di sini. Bapak Ibu kira-kira pernah mendengar nggak kata-kata konsekuensi sebelumnya? Palingnya iya, paling tidak. Gimana Bu Yumi? Akibat, konsekuensi. Nah, kalau Bu Ol tadi kalau benar, kalau salah, gitu ya. Ikutan, kalau salah, ikutin salah. Ya, konsekuensi di sini bisa saya jelaskan apabila siswa melakukan kesalahan, konsekuensinya dia harus bertanggung jawab. Itulah ibadah kalau kita contohkan. Saya beri lagi contoh lebih mendalam. Apabila misalnya di kasusnya ada seorang siswa di kelas kita yang menumpahkan minuman temannya, berarti konsekuensinya apa? Setelah dia menumpahkan minuman temannya, konsekuensinya berarti dia harus apa? Harus menggantinya, begitu Vera. Yang lain harus paling tidak mengepel, ya kan? Membersihkannya. Nah, itu kira-kira contoh lain dari konsekuensi tadi. Tapi dari contoh yang saya paparkan tadi, di sini dituliskan pada modul ini penguatannya jangka pendek. Kira-kira kenapa kira-kira seperti itu bilang penguatan jangka pendek? Nah, ketika siswa tadi menumpahkan minuman temannya, kalau ibu di posisi seperti itu lihat siswa itu menumpahkan minuman temannya, apakah ibu akan diam saja? Tidak kan? Pasti ibu mulai apa nak? Kalau dibersihkan kan seperti itu. Sekarang kita refleksi kembali. Kejadian antara siswa tadi menumpahkan minuman temannya dengan gurunya yang langsung bilang bersihkan. Apakah itu dalam jangka panjang? Jangka pendek. Nah, itulah yang dibilang dalam jangka pendek. Berarti siswa tadi harus diingatkan dulu dia nggak tahu mau bikin apa. Kalau gurunya tadi diam aja, itu restitusi, itu konsekuensi. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Kenapa dibilang seperti itu? Karena mungkin kalau siswa ini nanti di lain hari melakukan kesalahan yang sama dan kita ada di situ, kita perlu memonitor Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah anak tadi ingat dengan apa yang akan dia lakukan. Ini untuk contoh lain pula ya, nggak cuma untuk melupakan lain saja Bapak Ibu, contoh lainnya. Kita perlu memonitornya agar dia tahu apa yang dia lakukan. Apakah dia ingat atau tidak dengan hal pertama yang dia kerjakan. Yang berikutnya lagi, stimulus dan respon. Stimulus di sini kalau direstitusi, anak itu tidak akan tahu berbuat apa jika tidak ada stimulus dari gurunya. Kamu tolong dibersihkan lantainya, dibersihkan minuman temanmu tadi, itu namanya stimulus. Kemudian si anak tadi, baik Bu, saya akan mengepelnya, itu namanya respon. Nah, berikutnya lagi di sini yang terakhir, selain murid menghormati, ada di sini kehilangan waktu untuk merenungi. Jadi dalam konsekuensi ini ada juga banyak kekurangannya Bapak Ibu. Yang terakhir di sini kita fokus, siswa kehilangan waktu untuk merenungi rasa kesal. Kenapa begitu? Dia yang sudah menumpahkan minuman temannya tadi, kan langsung disuruh oleh gurunya untuk bersihkan. Mungkin padahal dalam hati si anak tadi sebelum dia disuruh, mungkin dia ada rasa ingin meminta maaf dulu kepada temannya. Tetapi karena tadi dikatakan langsung oleh gurunya dengan bilang, ayo cepat bersihkan lantainya. Nah, di sana tidak ada kesempatan pada siswa tadi untuk merenungi kesalahannya untuk meminta maaf. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Untuk yang restitusi, silakan Bapak Ibu baca sebentar. Baik, kita masuk pada restitusi. Rupanya selain konsekuensi ada yang lebih baik lagi. Namanya adalah restitusi. Selama ini saya baru pertama kali mendengar istilah restitusi. Cuman pada waktu saya belajar dalam budaya positif inilah pertama kali saya mendengar istilah restitusi. Baru sebulan yang lalu saya dengar istilah ini. Apa itu restitusi? Restitusi di sini murid
bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi siswa tadi kan kita sudah bincangkan sebelumnya kalau di dirinya itu harus ada motivasi intrinsik, dia melakukan sesuatu bukan karena penghargaan, bukan karena takut hukuman, berarti kesadaran dari dalam hatinya untuk dirinya juga itu manfaatnya. Nah di sini restitusi disebutkan bertanggung jawab untuk perilakunya. Pada hal ini guru yang melihat si anak tadi melupakan minuman, anak yang sudah ada restitusi dalam dirinya, dia tidak perlu disuruh-suruh lagi oleh gurunya untuk melakukan sesuatu. Dia sudah tahu karena dalam hatinya itu sudah ada motivasi intrinsik tadi. Begitu dia melupakan minuman temannya, begitu dia membuat kesalahan, dia akan keluar sendiri solusi terbaik dari dalam dirinya. Dia akan tahu, pertama saya akan minta maaf dulu, kemudian setelah itu saya akan membersihkan, kemudian berikutnya lagi, oh ya saya akan mengganti minuman teman saya. Nah begitu ya namanya restitusi yang bertanggung jawab itu. Yang kedua, fokus pada pemecahan jangka panjang. Kalau yang konfirmasi tadi, gurunya perlu memonitor terus apakah si anak tadi akan seterusnya perlu diingatkan atau tidak jika ia ingin membuat solusi. Kalau pada restitusi tidak perlu lagi guru itu memperingatkan, gurunya tinggal diam aja. Anak ini sudah tahu apa yang akan dia lakukan walaupun kejadian ini terulang lagi untuk masa yang berikutnya. Berikutnya lagi di sini adalah menghormati dirinya, kemudian dirinya memberikan kontrol, kemudian lagi mulai bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya tentu saja murid yang sudah punya motivasi dari dalam dirinya itu dia akan pegang kendali. Dia tidak akan menunggu apa yang akan disuruh gurunya untuk memperbaiki kesalahannya, tapi dia akan langsung tahu saya mesti begini, saya mesti begini untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Nah kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah di sini ada sebuah pendekatan restitusi. Pendekatan ini diawali dulu dengan pendapat dari seorang ahli Gosen tahun 2004. Dia mengatakan restitusi adalah proses penciptaan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Inilah tujuan dari restitusi tadi Bapak Ibu. Kita ingin siswa kita itu mempunyai tanggung jawab penuh, kemudian dia mempunyai kesadaran diri yang kuat. Jadi apabila dia bikin kesalahan, dia tahu cara memperbaiki kesalahannya tadi dengan kesadarannya sendiri tanpa harus diingatkan oleh gurunya, tanpa harus dikasih solusi oleh orang lain. Di sini ciri-cirinya adalah bukan menulis kesalahan, katanya ya, tapi memperbaiki. Jadi kita di sini kalau menjalankan restitusi kita tidak perlu memperhatikan hukuman apa atau apa solusi yang akan diberikan, tetapi dari dalam hati anak tadi sudah tumbuh atau belum niat untuk melakukan perbaikan atas kesalahannya. Kemudian di sini ada lagi tawaran tentang paksaan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah ini yang saya sebutkan di awal tadi. Kalau kita melihat siswa melakukan kesalahan, jangan buru-buru dihukum. Kita cari tahu dulu alasan kenapa dia melakukan tindakan tadi. Karena kalau buru-buru dihukum, kita tidak akan tahu alasan apa. Jadi masalah tadi tidak akan keluar. Makanya kita sering menemukan anak yang kena hukuman tadi dia lagi orangnya, nggak berubah-ubah. Karena kita tidak pernah menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri anak tadi. Betul nggak Bapak Ibu? Iya kan? Kalau kita lihat di kelas yang nggak bikin PR, si A juga. Yang terlambat itu juga. Kita kasih tahu bahwa yang terlambat ya sampah. Besoknya nggak takut Bapak Ibu, tetap juga seperti itu. Laku dengan yang kita hukum sedianya. Baik, yang berikutnya lagi adalah di sini tadi kita sudah bicara mengenai hukuman, kita sudah bicara mengenai yang namanya konsekuensi, dan yang terakhir kita bicara yang namanya restitusi. Sekarang kita coba cari perbedaan dari masing-masing penegakan disiplin sekolah ini. Nah yang pertama hukuman. Kalau kita sebagai guru yang posisinya menghukum, kita pasti akan selalu membudayakan hukuman kepada siswa kita.
Ya, kalau kita di posisi pengukur. Di sini, misalnya, saya bagikan sebuah kasus. Coba kami perhatikan sebentar, kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini kasusnya. Jika diri kita sebagai pendidik memposisikan sebagai guru yang suka memberi hukuman, mungkin kita akan bilang seperti ini. Guru tadi bilang pada siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kemudian di sana sepanjang aktivitas itu gurunya marah-marah aja dan siswanya menjadi takut. Nah sekarang permasalahannya di sini, kasusnya apa sih Bapak Ibu? Siswanya tidak bikin PR, tapi hukumannya kok hormat bendera? Apakah nyambung? Tentu nggak nyambung ya Bu Dede. Lain kasus, lain dikasihnya hukuman, berarti nggak nyambung. Kenapa ini terjadi? Coba kenapa ini terjadi? Selama ini kita kan seperti ini kebanyakan. Coba kita refleksi lagi, kenapa kadang kayak juga di kelas itu anak harus bikin PR, tapi hukumannya tutup sampah. Nggak nyambung, bikin PR dengan tutup sampah? Nggak nyambung pasti ya? Kenapa? Nah, ini yang akan kita coba. Kenapa? Karena di saat kita menghukum siswa, kita kan cuma manusia biasa Bapak Ibu ya. Kadang merasa jengkel, saking jengkelnya dengan siswa tadi, kita nggak pikir lagi apa yang akan kita beri hukuman. Jadi seketika itu juga apa yang kita pikir langsung kita bilang. Nah, sampai yang bertaburan sama dulu. Padahal anak kita di kerjaannya cuma nggak bikin PR, tapi kesalahannya beda dari yang diberikan hukumannya. Jadi di sini kita harus menyambungkan antara apa yang dikerjakan siswa. Jangan karena cuma rasa jengkel melampiaskan kemarahan kita ke anak, kita menghukum yang sesuka hati, yang boleh kan? Gimana misalnya sudah selesai lari sebelum ini kemudian ya. Nah itu yang mau yang nomor 2 tadi. Ini yang nomor 2 kita bahas di bawah. PR selesai. Iya, ini dia nomor 2. Coba perhatikan dulu. Kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Konsekuensi, jika kita guru yang memegang konsekuensi, kita akan tetap beri hukuman, tapi hukumannya itu nyambung dengan kesalahan siswa tadi. Siswanya tidak bikin PR, coba lihat apa hukumannya. Wah, ada lagi. Disuruh bikin PR di waktu jam istirahat. Nyambung nggak? Nyambung dengan tindakan siswa. Kalau mau beri jam 3 lapangan, di sini tambahin lagi. Sudah bikin PR. Tadi nggak boleh. Boleh Bu, boleh. Di sini lagi. Nyambung tapi kan tersudah bilang saatnya gimana tuh? Nah itu Satu segi namanya. bagus, segi keduanya kan hukumannya Nah namanya. iya betul Pak. Nah, itu. Makanya di sini saya coba gambarkan yang mana yang paling baik, memberikan hukuman, memberikan konsekuensi, atau memberikan pemecahannya dengan restitusi. Iya sebetulnya Bu ya, belum. Iya memang benar, nanti iya Bu ya harus suruh bersihkan hukumannya harus nyambung, berarti buat teman menerapkan konsekuensi, bukan hukuman ya Bu ya. Nah sama dengan hukuman tadi. Kalau yang kebanyakan dari kita kan menerapkan hukuman saja, tanpa memikirkan nyambung atau nggak nyambungnya. Nah, yang penting kita puas yang menghukum anak, itu intinya. Jadi makanya ada teori yang bilang nanti kita akan sampai pada 5 posisi guru nanti ada setelah ini. Baik tadi dibilang oleh Spaniati, hukuman itu baik. Yang lebih baik adalah konsekuensi. Yang terbaik adalah restitusi. Begitu yang dibilang oleh Bos Maniati tadi. Tapi kita tidak bisa melaksanakan apa itu ya, karena pernah juga kebanyakannya hukuman. Nah sekarang kita coba yang dibilang Bos Maniati tadi yang terbaik adalah restitusi katanya. Apa itu restitusi? Di sini misalnya jika siswa ini tidak bikin PR, nah siswa tidak bikin PR, kalau pada konsekuensi kita suruh dia bikin PR, berarti nyambung. Kalau hukuman kita kasih dia hukuman sesuai hati kita, yang penting kita puas. Mau nyambung atau nggak nyambung terserah kan kayak gitu Bu. Yang ketiga, ya restitusi. Ini di sini guru tidak menghukum siswa, guru tidak mempermalukan siswa, tapi si guru ini
Kalau menemukan siswa dengan kasus seperti tidak mengajarkan kayak ini, dia akan memanggil siswa tadi berbicara, duduk bersama, kemudian dia akan coba bertanya, apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Nah, dia akan bertanya. Pertanyaannya memang simpel, tapi mendalam pertanyaannya, apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Kemudian anak tadi menjawab, Bu, saya nggak bikin PR. Kemudian saya lagi di sana, kalau begitu, kamu tahu nggak bikin PR, lantas bagaimana penyelesaian yang menurut kamu? Nah, di sini siswa tadi tidak akan dendam kepada gurunya. Di sini siswa menganggap gurunya lebih terbuka dan dia makin menghormati gurunya. Nah, tapi yang bilang Bos Maniati tadi, kayaknya nggak bisa dibikin di sekolah kita. Kenapa? Karena untuk menegakkan penerapan disiplin dengan restitusi ini, modal utamanya satu, Bu Dede. Modal utamanya, siswa kita itu harus punya motivasi intrinsik. Ya, dia harus sadar dulu dari dalam hatinya kalau perbuatan ini salah, dan kalau salah udah bisa jadi solusi perbaikan. Nah, itulah yang akan coba kita tanamkan. Kita kan baru mulai nih, Bu, ya. Kita akan coba tanamkan. Jadi misalnya kalau siswa tadi tahu kita bertindak seperti itu, kita semua harus coba bertindak seperti itu. Jangan cuma sama Bu Ol saja dia direstitusi, tapi dengan Bu Hajaryani tidak direstitusi. Besoknya lagi sama Bu Dede pakai restitusi, besoknya lagi tidak lagi. Jadi kalau seperti itu tidak kita lakukan kebiasaan, tidak akan sukses restitusi yang kita laksanakan. Ya, semuanya harus kompak, kita satu warga sekolah. Tidak boleh ada guru lagi yang menghukum, harus dengan restitusi. Berikutnya, nah ini tadi yang dibilang, yang ditanyakan, posisi kontrol seorang pendidik dalam penerapan disiplin positif pada murid. Di sini disebutkan ada 5 posisi kontrol restitusinya. Nah, yang manakah dari 5 ini kita berada posisinya sekarang? Yang pertama di sini adalah guru sebagai penghukum. Itu tadi yang lagi didebatkan, ya Bu Dede, penghukum. Kemudian ada lagi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ini apa lagi nih? Baru dengar Bu Al? Guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Apakah posisi kita sebagai guru sebagai teman? Nanti kita akan ulas mantap atau tidak mantap itu posisinya. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang terakhir, yang paling tinggi, yang paling disyaratkan dan yang paling ideal itu adalah guru sebagai manajer. Apa itu guru sebagai manajer? Nanti kita akan bahas. Nah, yang pertama, kita akan coba bikin kasus siswa dalam menerapkan posisi kontrol yang ada di restitusi tadi. Yang pertama, tadi gurunya penghukum. Apabila kita sebagai pendidik memposisikan diri sebagai penghukum, pada kasus siswa di sini saya sajikan adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini sering nih setiap hari Senin di sekolah kita kejadiannya. Nah, kira-kira posisi sebagai penghukumnya apa kira-kira yang akan dibilang oleh guru tadi kalau dia penghukum? Dia pasti akan bilang patuhi aturan, kemudian berdiri di barisan paling depan atau bikin barisan sendiri. Kira-kira begitu nggak yang sering kita lakukan? Iya. Nah, itu berarti kita masih menerapkan diri kita sebagai posisi pendidik seorang penghukum. Kalau kita posisi kita pada pembuat rasa bersalah, jika kita menemukan siswa yang tidak lengkap atributnya saat upacara bendera Senin, mungkin kita akan mengatakan berapa kali Bu Guru harus kasih tahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, mendengar kata Bu Guru kecewa sama saya, berarti siswa ini muncul rasa bersalah dalam hatinya. Makanya guru yang memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah dinamakan ini. Ada memang. Iya, kasus ada kasus yang kami bahas begitu, Bu. Ada dalam satu kasus itu dia pakai 3 posisi. Nah, ya bisa diterapkan semuanya. Kita lanjut lagi pada posisi teman. Ini tadi yang Bu Ol bilang bagus, Bu Ol ya. Nah, kalau di posisi teman, Bu Ol pernah coba penerapan penyelesaian masalahnya? Ya, di
bagus atau tidak ya? Kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman dari siswa yang dihukum tadi karena tidak lengkap pakaiannya, kita akan berkata seperti ini. Halo yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Siswa, kalau kita gitu kan, kalau kita berbicara seperti itu pada siswa, siswa tadi akan menganggap, oh ibu ini rupanya ibu teman saya. Dan dengan seperti itu, siswa tadi tidak akan takut untuk mengulanginya lagi. Dia akan takutnya pakai pasti lagi ada kejadian seperti itu. Karena dia menganggap nggak apa-apa, ibu tidak marah sama saya. Kalau kita posisinya seperti ini. Nah, kita lanjut pada posisi pemantau. Posisi pemantau ini, nah pada posisi pemantau, mungkin kalau ada kasus yang seperti yang tadi, dia akan bilang, kamu sudah melanggar peraturan apa dan apa konsekuensinya. Saya kira dan dalam modul juga dibilang posisi pemantau ini nggak jauh beda dari penghukum. Cuman kalau penghukum tadi nggak tahu apa kesalahannya nyambung atau tidak karena emosi terbawa. Sedangkan pemantau ini dia memang sudah memberikan ke anak-anak itu dipasnya kalau kalian tidak seperti ini hukumannya. Ternyata ada yang lebih baik daripada semua yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu manajer. Posisi manajer inilah yang paling ideal karena dia dalam penerapan disiplin pada siswa, dia menggunakan pendekatan restitusi. Jadi jika siswa tadi bertindak tidak lengkap pakaiannya, dia akan dipanggil langsung oleh guru tadi melakukan restitusi di sana. Si guru akan bertanya langsung. Kemudian dia akan bertanya di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu, Nak? Tahu Bu, saya tidak lengkap. Nah kemudian ditanyakan lagi, bagaimana kamu akan memperbaikinya? Keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Kalau jiwa anak tadi sudah punya motivasi, sekali lagi saya ulang, pasti ini berhasil. Tapi sepanjang ini Bapak Ibu, banyak pertanyaan yang muncul, apakah efektif Bu kalau kita menggunakan pendekatan restitusi dengan posisi manajer? Jawabannya itu tergantung pada pola komunikasi guru dan murid. Sepanjang ini dalam teorinya, posisi manajer ini memang tidak langsung berhasil, tidak instan Bapak Ibu, tidak bisa kita bilang langsung sukses seperti halnya hukuman. Hukuman juga gagal kan, tapi memang sudah teridentitaskan dari awalnya. Kalau ini belum bisa kita langsung bilang berhasil. Kenapa? Karena kita perlu membudayakan pelan-pelan pendekatan kita dalam penerapan disiplin positif. Kita terapkan pelan-pelan tetapi konsisten. Seperti yang saya bilang tadi, tidak hanya dengan satu guru, tapi semua warga sekolah kompak melakukan restitusi. Jangan nanti pada guru A dihukum, guru B pakai konsekuensi, guru C barulah restitusi. Itu nggak akan berhasil kalau kita tidak terapkan secara konsisten, secara berkelanjutan. Dia mah pelan-pelan tapi terus-terus kita lakukan. Berikutnya lagi di sini keyakinan kelas. Dari tadi saya selalu bilang keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu ada yang dengar yang begitu ya. Keyakinan kelas, keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, di sini saya akan coba terangkan apa itu keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Pertanyaannya di sini saya ada dua pertanyaan pemantik. Pertanyaannya, mengapa kita sewaktu mengendarai roda 2 harus pakai helm? Kenapa begitu? Nah, oke, berarti kesimpulannya untuk keselamatan. Bagus, benar sekali jawabannya. Yang kedua, mengapa kita harus menggunakan masker di tengah kerumunan? Agar apa? Kesehatan berjalan ya, untuk kesehatan kita. Bagus sekali. Jadi keselamatan dan kesehatan itu jawaban dari kita tadi Bapak Ibu ya. Sekarang saya tanya, jawaban tadi itu datangnya dari mana? Dari diri sendiri. Berarti yakin nggak kita kalau kita pakai helm kita akan selamat kali tidaknya? Yakin. Yakin nggak kita kalau waktu corona kemarin kita nggak pakai masker kita bakal ketularan? Yakin. Yakin di sana. Makanya dari kata yakin tadi itulah atas dasarnya namanya keyakinan bukan peraturan. Kalau peraturan kalimatnya lain lagi. Kalau peraturan wajib menggunakan masker. Berarti ada paksaan di sana ya Bu Dede, ya Bu Oya, ada paksaan. Berarti tidak ikhlas dari dalam diri kita.
keyakinan, bukan peraturan. Untuk lebih jelasnya lagi, kemarin kami dari kelas 7B juga sudah menerapkan keyakinan kelas ini di angsur-angsur dulu, nanti menyebar ke semuanya. Keyakinan, apa itu keyakinan? Bukan peraturan, bukan. Tapi tetap saja keyakinan ini awal mulanya berasal dari peraturan. Nah, kenapa begitu? Karena di sini kalau kita bikin peraturan, yang pertama memaksa tadi Bu orang. Nah, jadi untuk bikin keyakinan kami kemana sudah melaksanakan yang pertama di sini tidak langsung apa Bu, saya ingin menambahkan sedikit. Jadi kalau kita bikin keyakinan kelas itu bukan tiba-tiba nongol di kelas kita, udah ada aja paketan itu timbul di dinding keyakinan kelas. Bukan seperti itu. Bukan kita yang bikin, tapi kita bersama murid. Jadi cara membuatnya pertama kita berdiskusi dengan anak. Kita ambil mungkin satu jam terakhir dari materi kita. Kita diskusi dengan siswa. Ayo anak kita bikin peraturan kelas. Gimana caranya Bu? Nah, ini caranya. Siswa kita ada berapa jumlahnya? 30 atau kurang ya Bu ya. Jadi setiap orang anak kita suruh bikin sebuah peraturan apa menurut kalian yang bagus diterapkan di kelas kita. Berarti kalau ada 30 anak, ada 30 peraturan. Banyak itu Bu? Banyak. Nah, karena banyak itulah susah nggak buat murid mengingat itu? Susah. Makanya dari 30 peraturan tadi, coba kita bikin kalimat yang bisa mewakili peraturan dari program lainnya. Misalnya ada gini peraturan, Bu, nggak boleh ya Bu ya kalau anak-anak, kalau kami keluar masuk untuk mengajar, nggak boleh. Itu satu peraturan misalnya. Yang kedua peraturannya misalnya tidak boleh berkata kasar atau mengejek teman. Jadi di sini saya merumuskannya, menyimpulkannya. Kalau gitu saya simpulkan, kita simpulkan aja ya. Berarti peraturan tadi Ibu bikin seperti ini, saling menghormati. Masuk nggak untuk kedua peraturan yang kalian bikin tadi? Masuk. Itu cara bikin keyakinan. Lanjut di sini setelah jadi ditempel. Ya. Tapi kalau saling menghormati nanti ya, kalau kalimatnya itu terlampau singkat, jadi untuk memaparkannya terhadap sesuatu itu juga belum. Itu yang bisa. Ya, ada 30 peraturan dari 30 kita ringkas, nggak kita simpul tapi mewakili. Jadi satu. Ya, karena kemarin Bu kami ada 3. Nah di sini sudah ditempel. Nah ini dia Bu, keyakinan ini yang ini adalah peraturan kelas kami ini. Ada 26 siswa yang hadir pada waktu itu, jadi ada 26 peraturan kelas yang terbentuk. Kan banyak nih Bu ya. Kemudian kami diskusikan lagi untuk menjadikan dia menjadi keyakinan. Ini dia keyakinan kelas ini. Jadi 8 poin saja dari 26 poin. Berarti gabung-gabung ya. Ya, karena ada anak tiga kenapa jadi satu, kenapa jadi satu, ada sama beda. ya, kita bikin pernyataan yang buat ini satu saja bisa mewakili 3 orang misalnya. Karena kalau banyak-banyak nggak bisa dapat nanti kesimpulannya. Nah ya, kemudian di sini cara mengukurnya bagaimana? Sudah saya jelaskan tadi. Tapi poin pentingnya di sini ini berupa pernyataan proposal, kemudian dibentuk dalam kalimat positif. Satu hal penting yang ingin saya kasih tahu ke Bapak Ibu, cara bikin keyakinan itu tidak boleh dalam kalimat negatif. Jadi jangan dalam kalimat negatif, kita harus bikin dalam kalimat positif. Caranya bagaimana? Kalau dalam peraturan ditulis anak tadi dilarang membuang sampah sembarangan. Itu negatif ya Bu ya. Kita tidak boleh tuliskan Ibu di keyakinan kelas. Kita lupa. Kira-kira jadi gimana dia? Yang Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, buanglah sampah pada tempatnya, bagus. Atau mari kita saling jaga kebersihan. Ya Pak Fauzi? Tingkatkan kebersihan. Tingkatkan kebersihan kelas juga bisa. Jadi tidak boleh pakai kalimat negatif. Haruslah kalimat yang positif. Lagi. Kemudian lagi di sini ada yang terakhir, semua warga sekolah dilibatkan. Semua warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Inilah yang akan saya ajak kepada Bapak Ibu guru di sini, terutama para wali kelas. Kita dianjurkan, diajak untuk buat sebuah keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Agar apa?
positif karena kalau kita ingin menerapkan restitusi itu kita harus bilang ke siswa keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Nah, kalau tidak ada keyakinan kelas yang kita tempel di dinding, anak mau jawab apa? Ya kan, Ibu? Jadi harus ada modal utamanya dulu. Kita punya modal untuk kita tanyakan ke siswa tentang pelanggarannya. Misalnya dia mengejek teman, kita bisa pakai keyakinan kelas tadi. Berarti dia yang dilanggarnya apa? Keyakinan kelas tadi. Kalau dia mengejek teman, berarti tidak menghormati. Lalu setelah itu bisa kita runut apa berikutnya tindakan yang akan kita lakukan pada anak tadi. Tapi kalau kita nggak punya modal ini nggak bisa. Boleh tanya, Bu? Kan? Kalau di sekolah kita, saya dulu juga itu, kita lagi kelas itu punya sekolah. Ada sejumlah poin kan, gitu kan? Ya, Kalau poin sampai tahu sampai sini, kalau dia mengganggu temannya nih poinnya 10, terus kita sampai gitu. Tapi saya kira, dan saya melihat tidak ada manfaatnya, bukan negatifnya, Bu. Hasil positifnya saya lihat, apalagi kalau sekolahnya di kelas berkelahi begini ataupun memperlihatkan apa namanya tayangan-tayangan atau gambar-gambar yang tidak baik, itu begini skornya, kemudian sanksinya ini. Ya, itu berarti pada waktu dulu kan kita belum masuk pada kurikulum merdeka. Bukan mereka maksudnya sistem itu sudah dilakukan. Iya Pak, sistem itu kan mengikut ada kebiasaan pembelajaran kita. Jadi pada waktu itu juga tidak berjalan efektif ya Pak Fauzi ya, tidak ada tindak lanjutnya kan begitu. Jadi harus bagaimana sebaiknya? Sebaiknya yang Sekarang buat lagi, saya kira apakah tidak berjalan di tempat seperti itu? berarti tidak berhasil Pak, tidak berhasil. Iya, sudah deklarasi. Sekarang ada program merdeka, masih itu lagi namanya, sebentar Bu, namanya baru, tapi isi dalamnya tetap itu menurut saya. Tapi temanya beda. Kalau dulu itulah bedanya tapi ini kan tiga saja bersama kan. Jadi siswa itu dulu yang tanam budaya, dia bikin solusi yang perbaikannya. Tuh, kalau menurut saya nama ini kita perlu, dari tadi saya tidak melihat ada aturan agama. Bagaimana kita hidup di Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila itu nilai-nilai agama itu perlu diperjuangkan. Ya, saya sudah paham maksud Pak Dodi. Contohnya saja kalau kita bawakan ke agama, anak umur 7 tahun kalau tidak sholat kan harus dihukum. Iya. Tapi kita di sini kan warga Indonesia yang tidak hanya satu agama. Jadi di sini kita juga mengutamakan kebudayaan, kepluralan kita. Plural itu paling-paling kalau agama itu pasti dia dalam aturan duniawinya itu sama dan dalam bermasyarakat sama itu tolong menolong, kerjasama, menghargai. Maksud saya begini Bu, kenapa kita dilibatkan agama di situ? Padahal dia baru. Ada dilibatkan seperti maksudnya nilai-nilai kebajikan itu juga dituangkan Pak dalam penerapan institusi kita. Tapi tidak bisa saja satu agama untuk kita terapkan dalam pembelajaran kita yang universal. Belum bisa diterapkan karena ada agama lain selain agama mayoritas. Itu Pak Ozi. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti kita akan lanjut ya Pak Ozi ya. Nah sekarang kita lanjut. Ini dia tahap yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Masih berhubungan dengan segitiga restitusi. Dan apa ini restitusi? Sudah saya jelaskan tadi. Nah di sini kalau kita menegakkan penerapan disiplin positif pada siswa yang sudah punya motivasi dirinya, yang sudah bisa kira-kira memperbaiki dirinya sendiri, kita bisa melakukan restitusi pada siswa tersebut. Pertama kita menstabilkan dulu identitasnya. Kita lihat anak misalnya di lapangan. Yang pertama awalnya mereka baik-baik aja, tahu-tahu udah jadi keributan. Kita panggil ke kantor. Jangan kita langsung proses anak tersebut, tapi kita stabilkan dulu emosinya. Karena nggak akan lanjut nanti kalau kita biarkan emosinya meledak-ledak terus. Kita tenangkan dulu dia, kita ajak ngomong bersama baik-baik. Kemudian baru kita masuk pada langkah yang kedua. Apa langkah yang kedua? Yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Apa yang kita lakukan di sini? Kita bertanya kepada murid tadi, seperti yang saya contohkan di awal. Nah, kamu begini
dia, kita tanya dia, Bu, saya sebenarnya tadi awalnya bukan niatnya lain, bukan niatnya pengen bertengkar dengan kawan, tapi karena dia nyenggol kanan saya, Bu, naik emosinya. Jadi seperti itu, ada alasannya. Berarti dia di sini alasannya adalah menganggap dia tidak sebagai penguasa, mungkin kan, temannya lebih baik, dia merasa tersinggung. Kemudian barulah kita bisa tanyakan keyakinan kelasnya. Kalau kita sudah bikin di kelas kalau kita tidak bikin keyakinan kelas, kita nggak bisa jalankan yang namanya segitiga restitusi, nggak akan jalan. Kita akan tanya ke dia, kalau kamu bertanya dengan kamu tadi di lapangan, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgarkan? Dia akan ingat tuh, keyakinan kelas saya ada 8. Mana ya yang mau saya sampaikan? Dia akan tahu karena kita udah nempel di sini. Baru kita bisa laksanakan restitusi. Begitu Bapak Ibu untuk penegakan segitiga restitusi. Nah, untuk lebih jelasnya, saya di sini juga punya sebuah video. Ini contoh penerapan segitiga restitusi dalam memecahkan kasus siswa. Ini kasusnya di sini adalah seorang siswa yang selalu datang terlambat ke sekolah karena dia asik main game online di rumah, sehingga dia telat bangun. Kemudian dia ketika dia datang sudah terlambat, siswa yang lain merasa terganggu. Sehingga dia terlambat bangun, jadinya terlambat ke sekolah. Di sana kemarin kami melaksanakan segitiga restitusi. Kebetulan sudah ada keyakinan kelas yang dilanggarnya. Apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Nah, pada waktu saya bertanya, dia menjawab, saya tidak menghormati siswa lain. Mungkin itu iya. Saya masuk kelas ketika yang lain tidak asik belajar. Berarti di sana saya tidak menghormati teman saya yang sedang belajar dan fokus belajarnya pecah karena saya datang terlambat. Nah, yang kedua di sini ada lagi kasusnya, yaitu siswa ini suka permisi dari kelas pembelajaran dari mengajar saya. Kemudian dia sekali permisi itu 30 menit, Bu, nggak balik-balik. Ya, udah dibatasi. Ya, udah dibatasi permisinya, tapi nggak datang karena memang nggak ada sadar dalam tahu dia tadi. Solusinya karena sudah kami punya keyakinan keras, dan jadi kalian nanti apa yang akan kamu kerjakan? Rupanya dia udah terpikir, Bu, kalau dia udah melanggar ini, akhirnya saya akan berlaku baik lagi. Saya tidak akan permisi lagi lebih dari batas waktu yang untuk saksi. Nah, itu tentu akan saya terus monitor, Bu Dede. Besoknya lagi rupanya, besoknya lagi dia permisi memang cuma 3 menit paling lama. Dia jujur lagi kepada guru masing. Dia alasannya di WC, tapi setelah itu nampak temannya bermain poli di luar, diajak sama temannya, dia nggak lawan, nggak elak, dia ikut pula main dengan temannya tadi, makanya dia 30 menit di luar. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu tentang penerapan restitusi. Nah, sekarang saya akan coba membuat kesimpulan.
memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai posisi manajer tadi, yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi berat tugas kita Bapak Ibu ya. Kita harus menanamkan dulu sifat motivasi intrinsik tadi, biar dia sadar ikhlas melakukan sesuatu. Jadi kalau udah dia punya modal itu, jika seandainya dia membuat kesalahan, dia akan tahu cara mengeluarkan solusi terbaik dari dirinya untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Nah, jadi semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Terima kasih. Ya. Wajib untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian untuk diseminasi budaya Pancasila kali ini. Terima kasih banyak sekali atas atensinya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lagi untuk mewujudkan disiplin positif siswa yang kita cintai. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada yang telah memaparkan begitu banyak ide yang harus kita gali Bapak Ibu. Jadi ya, ibu muda harus berkreatif, bernalar kritis. Ya, kita sudah lolita, lolos 40 tahun. Waktu baca pertama saya udah nggak bisa dari 10 tahun kan. Bapak Ibu, Belum lagi? Belum kan? Bapak Ibu, apa yang harus kita dari masing-masing yang perlu garis bawahi Bapak Ibu, setelah pertemuan ini kita mencoba menggali ilmu tentang UMR, ya, kurikulum merdeka. Ya, kita menginvestasikan, ya, kita menginvestasikan kepada siswa-siswa kita, walaupun kepada sama guru. Jadi Udah. Bapak Ibu, Tutup dulu Bu Jade. Udah. Demikianlah, tutup. ya. Demikianlah Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya, daripada Bu Ina yang sudah mendapatkan ilmu kita. Banyak kita ada bertemu. Lebih dan kurang saya sebagai moderator mohon maaf. Tutup budaya betul kan? Dan membuat sesuai dengan kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pernah dengar kata keyakinan
bagi anak-anak ibu yang sudah selesai, jadi sudah selesai, silakan menempelkannya.